pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep kesetimbangan kimia, yakni kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis. Dan tetapan kesetimbangan meliputi dua, yaitu kesetimbangan konsentrasi dan kesetimbangan tekanan parsial. Nah, setelah itu kalian juga menemukan bagaimana menentukan harga Kc pada persamaan kesetimbangan homogen dan persamaan kesetimbangan yang heterogen. Hari ini kita khusus membahas tentang menghitung besarnya nilai Kc pada reaksi-reaksi yang berbeda. Nah, saya juga akan memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana supaya kalian lebih paham tentang kondisi mula-mula, kondisi setimbang, dan kondisi reaksi pada setiap reaksi kesetimbangan untuk menentukan harga Kc pada masing-masing reaksi. Kamu perhatikan penjelasan saya. Nah, jadi kita sekarang belajar tentang contoh soal untuk penggunaan rumus dari Kc, yang mana sebelumnya kita ketahui Kc itu adalah hasil kali konsentrasi produk per hasil kali konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, sekarang kita mencari harga Kc pada beberapa eksperimen-eksperimen yang diungkapkan melalui contoh soal berikut. Perhatikan contoh soal yang pertama. Dalam volume 1 liter atau ruang 1 liter sebanyak 0,5 mol gas NH3 diuraikan menurut persamaan reaksi. Ya, ini ada reaksinya. Jadi ini reaksinya sudah setara sesuai dengan koefisiennya juga. Nah, katanya jika pada keadaan setimbang terdapat 0,3 mol NH3 maka tentukan harga Kc. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini harus kita ketahui dalam setiap reaksi kita gunakan harga Kc itu adalah harga pada kondisi setimbang. Nah, bagaimana mencari kondisi setimbang masing-masing zat? Perhatikan langkah-langkahnya. Ya, jadi di sini kita buat diketahui tadi volume ruang adalah 1 liter. Kemudian juga diketahui NH3 itu kondisi mula-mula ya. Jadi ada kondisi mula-mulanya adalah 0,5 mol. Kemudian ada lagi NH3 kondisi setimbang. Saya singkat setimbang ya, STBNG itu ada 0,3 mol. Nah, yang ditanya adalah harga Kc. Sekarang kita tuliskan dulu reaksinya. Ya, reaksi seperti dalam soal adalah 2 gas NH3 ini membentuk kesetimbangan menjadi N2 gas dan 3H2 gas. Nah, dalam setiap reaksi kita harus lihat 3 kondisi reaksi yang terjadi, yaitu kondisi mula-mula saya singkat dengan M, dan kondisi reaksi saya singkat dengan R. Selanjutnya adalah kondisi S, yaitu setimbang. Kemudian saya tarik garis jumlah ya, dan saya buat di sini min plus. Jadi min ini berlaku untuk ruas kiri dan plus nanti berlaku untuk ruas kanan. Nah, sekarang kita masukkan data-data dalam soal. Katanya NH3 mula-mula adalah 0,5 mol. Jadi NH3 mula-mula posisinya adalah di sini 0,5 mol. Kemudian NH3 setimbang ada 0,3 mol. Berarti di sini 0,3 mol. Nah, kalau pada kondisi mula-mula ada NH3, berarti N2 dan H2 itu belum ada karena belum terjadi reaksi. Oke, nah sekarang kalau NH3 mula-mula ada 0,5 mol dan pada kondisi setimbang ada 0,3 mol, berarti yang bereaksi itu hanya 0,2 mol. Maka kita gunakan tanda kurang ini. Awalnya 0,5 bereaksi 0,2, maka sisanya atau setimbangnya adalah 0,3 mol. Nah, bagaimana hasil dari N2 yang terjadi? Hasil dari N2 yang terjadi kita beranjak dari kondisi reaksi. Lihat, perbandingan koefisien yang ada adalah 2:1. 2:1. Jadi kalau di sini dalam kondisi reaksi 0,2 mol NH3 berarti N2-nya adalah
0,1 mol. Sedangkan H2-nya adalah, lihat perbandingan koefisien juga di sini 2:3. Maka kalau di sini 0,2 mol, maka ini adalah 0,3 mol. Jadi berlaku perbandingan koefisien. Nah, kemudian berlaku juga tanda plus ini. Awalnya tidak ada, tapi pada saat reaksi terjadi 0,1, maka N2 pada kondisi setimbang adalah 0,1 mol dan H2 0,3 mol. Nah, sudah dapat kondisi setimbangnya, masing-masing satuannya masih mol, maka kita kaitkanlah dengan volumenya atau volume ruangnya, yakni mol per liter. Jadi 0,3 mol per 1 liter, semuanya per 1 liter, maka hasilnya ini masing-masing tetap ya, jadi 0,3. Tapi satuannya sekarang adalah molaritas. Ini 0,1 molaritas, ini 0,3 molaritas. Nah, jadi kita sekarang hitung harga Kc-nya dari hasil perkalian ini. 0,1 kali 0,3 pangkat 3 per 0,3 pangkat 2. Jadi ini diperoleh 0,1 kali 0,027 ini per 0,09. Itu sama dengan 0,0027 per 0,09. Maka Kc yang kita peroleh itu adalah 0,03. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Katanya gas Hi 0,2 mol dimasukkan dalam bejana 1 liter, dipanaskan hingga terurai sesuai dengan reaksi berikut. Apabila setelah setimbang terbentuk 0,05 mol I2, maka hitunglah harga Kc. Oke, tetap kita buat dulu untuk datanya. Ini diketahui katanya Hi, ini kondisi mula-mula ya. Jadi kita buat dulu mula-mula itu sama dengan 0,2 mol. Kemudian katanya volumenya adalah 1 liter. Nah, selanjutnya juga diketahui gas I2. Berarti I2 pada kondisi setimbang. I2 pada kondisi setimbang ada 0,05 mol. Nah, yang ditanya adalah harga Kc. Kita tuliskan lagi reaksinya. Reaksi yang terjadi adalah 2Hi gas, kemudian membentuk kesetimbangan menjadi H2 gas dan I2 gas. Nah, semuanya ini adalah gas fase homogen yang semuanya zat terlibat dalam rumus Kc-nya nanti. Kemudian kita lihat kondisi mula-mula, kondisi reaksi, dan kondisi setimbang. Kita tarik garis untuk min plusnya. Nah, Hi mula-mula dalam soal ada 0,2 mol, 0,2 mol. Kemudian data yang lain yang diketahui adalah I2 pada kondisi setimbang. Berarti di sini ya jumlahnya 0,05 mol. Nah, awalnya tidak ada atau mula-mula tidak ada. Berarti pada kondisi reaksi ini 0,05 ya, koefisiennya 1, ini juga 0,05. Oke. Nah, kalau di sini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, maka ini harus 2 kali dari 0,05, yakni 0,1 mol. Jadi mula-mula ada 0,2 mol, yang bereaksi ternyata hanya 0,1 mol. Dari mana? Dari perbandingan koefisien yang kita peroleh dari sini. Nah, artinya Hi dalam kondisi setimbang itu adalah tinggal 0,1 mol dan H2 0,05 mol. Kemudian masing-masing ini kita bagikan dengan volume yakni 1 liter. Maka ini semuanya ada 0,1 molar, 0,05 molar, dan 0,05 molar. Sehingga selanjutnya kalian boleh tentukan harga Kc-nya menggunakan rumus umum, yakni konsentrasi H2 gas dikali dengan konsentrasi I2 gas per konsentrasi Hi pangkat 2.
Sekarang kita masukkan nilainya. 0,05 itu dikali dengan 0,05 per 0,1 pangkat 2. Itu sama dengan untuk KC-nya 0,05 per 0,1 ini pangkat 2. Oke, nah jadi kita peroleh nanti KC-nya itu adalah 0,25. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Kita umpamakan dalam soal ini volumenya adalah 2 liter. Oke, nah katanya diketahui volume ruang adalah 2 liter. Kemudian yang diketahui SO3 kondisi mula-mula itu ada 3,6 mol. Kemudian apalagi yang diketahui? Yakni gas O2 dalam kondisi setimbang itu ada 0,6 mol. Yang ditanya tetap harga Kc pada volume 2 liter. Nah, sekarang kita tulis dulu reaksinya. Reaksi yang terjadi adalah 2SO3 gas ini membentuk kesetimbangan menjadi 2SO2 gas dan O2 gas. Oke, persamaannya sudah setara dengan koefisien 2:2:1. Kemudian kita lihat kondisi mula-mula, kondisi reaksi, dan kondisi setimbang. Kita tarik garis jumlah dan min plusnya. Pada mula-mula katanya SO3 yang terdapat adalah 3,6 mol. Kemudian O2 kondisi setimbang berarti di sini 0,6 mol. Oke. Nah, berarti O2 yang bereaksi ada 0,6 juga. Kemudian kemari perbandingan koefisiennya 1:2 berarti ini harus menjadi 1,2 mol. Beranjak dari 0,6. Nah, kalau di sini 1,2 mol juga. Karena koefisiennya 2:1 atau 2:2 ini jadi sama. Nah, berapa SO3 dalam kondisi setimbang? Kita kurangkan 3,6 kurang 1,2 terdapat 2,4 mol. Ini 1,2 mol. Selanjutnya kondisi setimbang kita kaitkan dengan volume yakni per 2 liter. Ya, masing-masing per 2 liter. Maka konsentrasi yang terjadi di sini adalah 1,2 molar, ini 0,6 molar, ini 0,3 molar. Nah, molaritas ini yang kita gunakan dalam rumus Kc. Kc yang terjadi pada reaksi adalah konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2. Ini dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. SO2 itu tadi ada 0,6 pangkat 2. O2-nya ada 0,3. Kemudian SO3-nya itu ada 1,2 pangkat 2. Nah, setelah dapat ini kita kalikan masing-masing, yaitu ini 0,36 dikali 0,3, kemudian ini per 1,44. Oke, nah sehingga diperoleh harga Kc yang terakhir itu adalah 0,075. Demikian tadi penjelasan saya tentang bagaimana menghitung besarnya harga Kc pada setiap reaksi-reaksi yang kita temukan dalam kondisi mula-mula, kondisi reaksi, dan kondisi setimbang. Harapan saya kamu semakin mahir dan sudah paham tentang bagaimana menghitung nilai harga Kc-nya. Sampai di sini penjelasan saya. Kamu juga boleh review kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya di channel saya Kimia Bersama Buaya. Jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan informasi kimia lainnya terkait pelajaran-pelajaran kimia bersama saya.
Sampai di sini penjelasan saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.